dari LAI ini sendiri kami lihat di media sempat membawa hal ini dilaporkan kepada Pitsus ya. Itu gimana ceritanya kira-kira Pak? Iya. Jadi begini, kita LAI sebagian besar mendapat informasi pertama di jaringan keluarga dan rekan masalah PPDB. Ya. Secara organisasi Pak Direktur buat laporan resmi ke Ombudsman. Oke. Nah, laporan kita buat rapi, akumulasi, kita lapor. Betul. Nah, hasil laporan kita itu 80% memenuhi apa yang kita laporkan. Kenapa itu masuk ke unsur tipikor? Karena mereka ini ASN. Mereka ini penyelenggara negara. Ketika dia menggunakan wewenang dia untuk kepentingan tertentu, itu sudah masuk ranah korupsi. Kita minta harus ada hukuman yang tegas masalah ini. Kira-kira untuk mengawal hasil temuan Komisi Ombudsman, kemudian laporan Anda, laporan Lembaga Advokasi Indonesia di Kejaksaan Tinggi ini, apa kira-kira yang dilakukan? Pertama, kita minta kepada Pemda, terutama Gubernur Sumatera Selatan, selaku decision maker yang paling tinggi, harus mengambil tindakan tegas. Ini lembaga negara, Ombudsman sudah memberikan laporan, terindikasi dugaan 911 menyalahi prosedur. Kalau antar lembaga negara tidak saling percaya, apalagi mau dipercaya. Ini resmi toh, yang dibentuk oleh undang-undang, dan peran dan fungsinya itu sangat membantu masyarakat. Dan harus diperhatikan rekomendasi. Harus diperhatikan. Dan kita minta pertanggungjawaban secara administrasi dari PJ Gubernur untuk menindak tegas pihak-pihak yang terkait dan terindikasi melakukan kecurangan. Dan kita minta dinonaktifkan dulu pihak-pihak terkait supaya mudah nanti melakukan pemeriksaan. Kalau bahasa hukumnya, kalau tidak dinonaktifkan, dia bisa menghilangkan barang bukti. Dia punya wewenang. Ini. Nah, ini yang kita minta supaya PJ Gubernur berani menonaktifkan pihak yang dianggap diduga terlibat menyalahgunakan wewenang, supaya dia tidak menghilangkan barang bukti. Kalau tidak berani, kita akan kasih angka merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, hadir bersama kami kembali dalam podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sahabat Suara Metropolitan dimanapun Anda berada, pada akhir-akhir ini kita mendengar bagaimana riuh rendahnya tentang penerimaan peserta didik baru di Provinsi Sumatera Selatan ini. Banyak keluhan daripada orang tua murid, peserta didik, dan para praktisi pendidikan tentang persoalan-persoalan ini. Ketika pada titik terendah, hadir sebuah lembaga yang begitu intens memperhatikan dan peduli terhadap pendidikan di Sumatera Selatan ini. Lembaga itu adalah Lembaga Advokasi Indonesia atau LAI. Dengan kiprahnya melakukan sebuah koreksi yang konstruktif dan juga melakukan pendampingan serta pengawalan terhadap penerima peserta didik itu sendiri. Apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Indonesia ini, dan apa Lembaga Advokasi Indonesia pada saat ini hadir di studio kami. Bapak Rijal Samsul, sarjana hukum, beliau adalah pembina Lembaga Advokasi Indonesia. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Rijal Samsul. Salam Kak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya. Ini nampaknya kegiatan ini ritmenya sekian semakin cepat, terpaksa speednya ya. Nah, jadi ini banyak orang yang mau bertanya-tanya ini Pak Rijal. Anda selaku pembina daripada Lembaga Advokasi Indonesia, termasuk di papan-papan berita kami itu, di kanal-kanal berita kami itu mempertanyakan, lah ini apa sih Lembaga Advokasi Indonesia? Apakah itu lembaga pengacara yang bergabung oleh para pengacara, para advokat,
Nah, sehingga masyarakat yang begitu awam, terutama peserta didik. Ini kami menyampaikan juga atas nama wali siswa peserta didik, menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap lembaga advokasi Indonesia yang Anda pimpin. Sekarang LAI itu apa itu, Pak Reza? Ya, terima kasih Pak. Jadi berdirinya LAI ini tidak terlepas dari background kita selaku aktivis dulunya. Oke. Dulu sebagian besar aktivitas kita selaku aktivis dicurahkan sebagai aktivis pendampingan di NGO. Dulu saya punya yayasan lembaga ekonomi pemberdayaan bangsa namanya LP3B. Yang dulu mendapat dana dari UNDP, dari Bappenas, dari koperasi dan segala macam. Sempat juga kerjasama sama AILO. Saya punya lembaga LP3EB namanya dulu. Kalau di Jakarta ada LP3ES. Iya, LP3ES. Terinspirasi saya buat LP3EB. Awal-awal reformasi gitu kan. Nah, itu. Nah, karena lembaga ini memang concern di pemberdayaan dan pendampingan, jadi menurut kita tidak cocok kalau kita bawa ke advokasi, pendampingan dan pembelaan. Akhirnya ini adalah embrio dari LP3EB. LP3EB lembaga yang dulunya bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi, pendampingan, miskin kota segala macam dulu mungkin Pak Wi tahu. Iya, betul. NGO dulu kita semua ikut bermain di situ dulu. Akhirnya selesai ketika Bappenas tidak lagi bekerja sama dengan World Bank, kita mendirikan lembaga advokasi Indonesia. Jadi lembaga advokasi Indonesia kira-kira kalau ini sudah jelas pemberdayaan ekonomi, L3EBD. Nah, sekarang kalau yang lain ini apa kira-kira itu, Pak Riza? Jadi di sini rohnya tetap roh pembelaan terhadap masyarakat miskin, terutama masyarakat miskin kota dan pedesaan. Nah, LAI lembaga advokasi, jadi lembaga ini mengadvokasi, mendampingi, melakukan pembelaan terhadap persoalan masyarakat, apalagi terhadap benturan-benturan dengan institusi, terutama institusi pemerintah. Banyak pendampingan masalah misalnya sertifikat tidak selesai, masalah bermacam-macam masalah di masyarakat yang bersifat komunal, kita dampingi dan kita advokasi ke lembaga terkait gitu. Itu gratis itu Pak ya? Itu gratis. Masya Allah, luar biasa. Dan itu banyak jejak-jejak kita, dan zaman sekarang ini kan NGO atau LSM sudah terlalu banyak, beda dulu Pak. Iya. Itu yang kita lakukan sekarang ini. Dan apa yang dilakukan kawan-kawan itu banyak, bermain surat apa segala macam, kadang diapresiasi atau ditindaklanjuti. Kalau memang tidak, ya memang ada beberapa kali kawan-kawan demo supaya bisa jadi jadi berita gitu kan, supaya di atensi masalah-masalah yang kita dampingi. Jadi itulah LAI. Dan perlu ditekankan, LAI ini tidak semuanya pengacara, tapi memang banyak kawan-kawan pengacara akhir-akhir ini bergabung di sini. Tapi sebenarnya direkturnya Pak Antoni itu sarjana komputer. Masya Allah, iya. Sarjana komputer karena dia mungkin pernah jadi aktivis HMI, jadi rohnya jiwa HMI-nya mungkin masih di LAI. Gitu. Jadi Pak Antoni ini sebagai direkturnya juga aktivis HMI yang dikenal sebagai organisasi kader gitu ya. Nah ini sekarang begini Pak Rizal, ini ada satu yang menguat. Ini apalagi kemarin ini di media kami dibuat bagaimana Kepala Komisi Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan itu curhat gitu. Seolah-olah apa yang menjadi LHK mereka itu diabaikan oleh pemerintah provinsi. Sementara dari LAI ini sendiri kami lihat di media, dan itu kami banyak menerima postingan-postingan melalui WA Group dan japri kepada kami, kemudian melalui papan-papan info lembaga media kami ini, Pak Rizal. LAI ini sempat membawa hal ini dilaporkan kepada Pitsus ya. Itu gimana ceritanya kira-kira Pak? Jadi begini, kita LAI sebagian besar mendapat informasi pertama di jaringan keluarga dan rekan-rekan masalah PPDB. Secara organisasi Pak Direktur buat laporan resmi ke Ombudsman. Nah, laporan kita
kita buat rapi, akumulasi, kita lapor. Betul. Nah, hasil laporan kita itu 80% memenuhi apa yang kita laporkan. Memenuhi apa maksudnya? Memenuhi Memenuhi indikasi kecurangan itu, 80% memenuhi. Nah, akhirnya konferensi perslah ombudsman. Konferensi pers yang menyatakan bahwa laporan masyarakat itu benar. Hampir 80% kita cocokkan data, terpenuhi laporan itu. Ya. Nah, akhirnya ada riak lagi yang mendesak ombudsman buat mencabut pernyataan itu. Oke. Yang mendemo ombudsman. Yang mendemo tuh siapa? Yang mendemo itu ya unsur masyarakat tertentu. Ya, atas nama masyarakat, atas nama wali murid yang anaknya sudah lulus, takut kalau ada perubahan ini tidak masuk gitu. Betul. Kan. Nah, itu. Ya, kalau memang masuknya murni kenapa takut gitu. Kan? Betul, nah, iya. Akhirnya kami rapat lagi tim ketika melihat rilis dari Pak Ketua Ombudsman. Waduh, ini Ombudsman harus kita backup. Oke. Kalau kita tidak backup, nanti Ombudsman ini berjuang sendiri. Betul. Karena kita lihat masalah ini sudah ramai, sudah api dalam sekam di masyarakat, tapi media belum begitu instan memberitakannya kan. Betul. Ya, api dalam sekam gitu, dengar. Akhirnya kita audiensi, kita tambah lagi data, kita kasih masukan, kita kasih semangat Ombudsman bahwa kita para advokat juga, para NGO, aktivis mendukung apa yang dilakukan oleh Ombudsman. Oke. Nah, dan yang paling tegas kita katakan supaya Ombudsman jangan masuk angin, saya bilang gitu. Betul. Karena ini bisa-bisa ada win-win solution nih kalau tidak kita dampingi, tidak kita backup secara maksimal. Akhirnya Ombudsman itu berintegritas dan kita lihat sendiri sudah memberikan hasilnya. Dan hasil setelah demo itu kita juga langsung memberikan konferensi pers dan meminta masyarakat segera melapor kalau ada kecurangan PPDB ke kita. Kita buka hotline. Melapornya ke live. Oke. Dengan live itu masuk semua data. Masuk semua data. Jadi dugaan kecurangan itu yang menyampaikan wali murid. Betul. Bahkan ada wali murid siap bersaksi kalau memang ini menjadi persoalan administrasi dan juga persoalan hukum. Oke. Siap. Semuanya masuk ke WA saya tampung, saya screenshot, saya minta staf untuk di-print dan segala macam. Jadi animo masyarakat banyak itu masalah ini. Bahkan ada laporan masyarakat SMP favorit mengubah nilai dari SMP-nya untuk masuk ke SMA favorit. Itu yang berubah dia sendiri atau sekolahnya? Sekolahnya. Oh, itu indikasi itu ada? Itu ada laporan masyarakat. SMP favorit ingin anaknya masuk ke SMA favorit. Merubah nilai. Kenapa dia tahu merubah nilai? Karena anaknya itu sekelas sama yang dirubah nilai, dia tahu nilainya gitu. Dia punya data pembanding. Ketika kita menyatakan salah, artinya ada yang benar gitu. Nah, dia ngomong, ini salah ini dirubah. Ini SMP favorit, datanya ada ini. Saya bilang, apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Saya siap Pak, pertanggungjawabkan. Gitu. Bahkan ada yang skornya 900, 800 nggak lulus. Yang paling mengkhawatirkan ada siswa yang masuk ke SMA favorit, nilai skornya tinggi, akademik, prestasinya banyak, tidak lulus. Sedangkan yang lulus itu teman dia tahu benar akademisnya terbatas, prestasi yang lainnya non akademisnya terbatas, lulus. Nah, ini dicurhakannya di TikTok, ditampilkannya semua prestasi dia. Banyak, itu bukan prestasi yang abal-abal, yang scan, asli, bisa dibuktikan secara faktual, investigasi faktual. Dia tampilkan juga nilai akademis dia, tapi dia tidak lulus dia sama favorit. Nah, saya ngomong sama teman-teman, udah parah ini dunia pendidikan Sumsel. Apalagi saya lihat yang berkompeten di bidang ini, terutama misalnya legislatif, itu tidak keras ini mengkritik ini. Sudah itu kita ada yang namanya Komisi Pendidikan, Dewan Pendidikan, Komisi Pendidikan. Mereka sudah pernah loh podcast semua di sini loh Pak Rizal. Tidak bahasa saya itu tidak keras, tidak maksimal. Atau sering saya ngomong sama media,
seolah-olah mereka menikmati peristiwa ini. Betul, betul. Menikmati dalam tata kutip. Ada apa ini? Saya sempat telepon Komisi Pendidikan Provinsi. Ya. Pak Saiful Fadli selaku Ya. adik asuh saya waktu masih di PII dulu. Saya ngomong, kok kamu kenapa kamu tidak bersuara? Apakah kamu pernah dapat apa ya? Sesuatu dan lain hal. Atau memang pernah banyak merekomkan sehingga kamu tidak bisa mandul dia kalau dia bikin banyaklah cerita. Saya ngomong satu poin. Temu Dewan Pendidikan. Nah, inilah maksud saya. Dan juga di lembaga-lembaga pendidikan lain seperti kayak dunia pendidikan ada Unsri, IAIN dan yang lain kan tidak bersuara sebenarnya. Ya, secara kelembagaan dari UIN itu tidak berbicara tetapi individu. Ya, secara individu Profesor Dr. Siroji itu sudah pernah, dan itu memprihatinkan hancurnya dunia pendidikan ini dan menyayangkan daripada PJ Gubernur waktu itu. Nah, yang ini kan baru ini diganti karena beliau ini pindah ke Sumatera Utara kan. Iya. Nah, itu sudah diperhatinkan, Pak. Secara lembaga memang tidak. Saya nggak tahu mengapa mereka diam 1000 bahasa seperti itu. Iya. Kalau ini didiamkan, nanti jadi pembenaran. Betul. Karena begini, saya ngomong tadi Pak Wijaya ngomong, kenapa dilaporkan ke Pitsus? Iya. Karena begini, saya ini kan pengacara yang banyak berkecimpung di dunia tipikor. Oke. Jadi 3 unsur tipikor itu salah satunya penyalahgunaan wewenang sehingga membuat orang kaya, penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan suatu peristiwa di mana ada keuntungan di situ. Oke, di dunia BPDB ini gratifikasinya sulit dibuktikan. Tetapi penyalahgunaan wewenangnya itu bisa kita buktikan. Betul. Nah, jadi kenapa itu masuk ke unsur tipikor? Karena mereka ini ASN. Mereka ini penyelenggara negara. Ketika dia menggunakan wewenang dia untuk kepentingan tertentu, itu sudah masuk ranah korupsi. Saya tidak setuju kalau mereka ini dibawa ke komisi ASN. Tidak, karena ini harus masuk ke ranah korupsi, hukum, ranah tipikor, penyalahan wewenang. Apalagi nanti bisa dibuktikan gratifikasinya lebih kuat lagi, Pak Wijaya. Itu saya ngotot harus dibawa ke ranah ini. Tapi kalau dibawa kode etik, kompromi, silahkan nanti setelah dikonfirmasi diluruskan lagi, tidak. Kita minta harus ada hukuman yang tegas masalah ini. Harus ada sanksi. Harus ada sanksi. Apalagi begini Pak Rijal, direktur daripada LAI, Bro Antoni sudah mengatakan patut diduga. Terindikasi transaksional 8, 10 sampai 15 juta. Kan indikasi. Dia kan istilah pepatah yang mengatakan tuh tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Nah, ini sekarang bagaimana untuk ngepres supaya betul-betul dari Pitsus ini mengambil satu langkah tegas, karena ini sudah beraroma bernuansa yang seperti Anda katakan tadi. Ya, sebenarnya untuk mengungkap itu sangat mudah. Jadi kan Ombudsman punya 911 orang yang masuk, yang diduga melanggar maladministrasi. Melanggar maladministrasi artinya begini, akademisnya masuk, tapi karena kurang prestasi dibuatkan prestasi bermacam-macam. Nilainya skornya kan tergantung, kalau dia nasional, regional itu kan berpengaruh. Nah, ini sudah dibuktikan, sudah bisa dipastikan oleh Ombudsman bahwa prestasi ini sebagian besar yang 911 ini palsu. Atau bodong, kegiatan nggak ada, ini nggak ada, tapi ada. Ada ya. Kayak misalnya dia hafiz Quran. Sebenarnya budak ini baca Quran tidak bisa. Baca Quran dia nggak bisa, tapi dibuat dapat sertifikat. Sampai begitu berani kan. Itu ada ketua Ombudsman pusat ngomong seperti itu. Saya lihat di media nasional seperti itu. Dicontohkan Sumsel. Di Sumsel itu kan lucu, semua yang melalui jalur prestasi itu sebagian besar dapat sertifikat hafiz Quran, kata dia. Jadi kita ini hebat ya, jadikan bahan contoh. Jadi bahan percontohan, tapi contoh yang buruk. Nah itu hadirin saudara sekalian. Jadi dari lembaga LAI ini menemukan itu, dan dari Komisi Ombudsman sudah terindikasi itu. Jadi dunia pendidikan Sumatera Selatan ini adalah contoh yang buruk untuk perkembangan pendidikannya. Itu menjadi catatan kita semua. Kemudian gimana Pak Rijal? Ada contoh lagi Pak Win. Misalnya dia dibuatkan juara
silat nasional. Ya, silat ya nggak bisa. Silat nggak bisa. Nah, itu juga satu contoh. Ini parah ini. ini parah sama sekali. Jadi saya bilang, waduh ini parah nih. Satu, saya ngomong sama orang-orang di Pitsus, saya ngomong di media bahwa di Pitsus Kejati sekarang ngusup ratusan miliar, triliunan. Oke, kita sangat apresiasi itu masalah kerugian negara. Oke. Tapi investasi pendidikannya lebih dari triliunan. Betul. Masalahnya korupsi pendidikan dalam aspek ini nilainya lebih dari triliunan. Betul. Karena begini, mengorbankan satu generasi satu bisa. generasi masa depan. Betul. Misalkan begini, saya contohkan yang kayak ada anak dari SMP favorit, akademisnya bagus, rekam jejak prestasinya bagus, tidak masuk SMA favorit, dia kecewa. Kalau dia masuk, mungkin budaknya bisa menjadi dokter seperti Habibie. Betul. Tapi gara-gara kecewa, budaknya bisa stres. Stres. Nah, kalau satu Habibie dan bisa 100 Habibie seperti ini, itu triliunan aset ini. Oke. Kedepannya Sumsel mempunyai aset triliunan. Jadi saya bilang sama orang-orang di Kejati, ini lebih bahaya korupsi pendidikan ini dibanding korupsi yang nilainya dalam bentuk nominal. Iya. Investasi pendidikan Sumatera Selatan ini udah akan parah. Nah, ini yang harus kita lihat. Tapi saya lihat, saya pelajari saya baca di media, ini kayak birokrasi nggak ada respon serius. Iya. Terutama pihak yang terkait. Ya, pemerintah provinsi Sumatera Selatan ya kelihatannya setengah hati, dan itu curhat loh, yang dimuat di media curhat daripada Kepala Perwakilan Komisi Ombudsman Sumatera Selatan. Jadi Ombudsman itu lembaga independen yang dibuat oleh undang-undang yang berwenang untuk menginvestigasi, memberikan informasi terhadap masalah ini. Walaupun bahasa hukumnya tidak mengikat, tapi kalau mereka ini bermoral dan berpikir jernih, mereka harus mempertimbangkan ini. 1919 itu mengambil hak orang lain. Ada anak orang pintar yang sebenarnya bisa jadi mereka jadi doktor, profesor, dan aset Sumatera Selatan. Ini hilang hak kesempatan pendidikannya untuk menjadi anak cerdas, anak yang berprestasi. Karena yang menurut mantan Kepala Dinas Diknas yang hadir di podcast kami, patut diduga terindikasi transaksional. Iya. Ya, indikasi ini pun menjadi temuan yang disampaikan oleh Direktur Lembaga Advokasi Indonesia ini, Bro Antoni ya. Nanti pada kesempatannya juga kami mohon izin, kami akan hadirkan juga di sini. Iya, Pak Antoni. Pak Rizal, ya. Nanti kita akan sampaikan itu. Nah, sekarang ini Pak Rizal, Lembaga Advokasi Indonesia, saya sengaja tidak sebutkan akronim ya, saya sebut dengan panjang supaya masyarakat juga paham tentang lembaga advokasi ini. Itu begitu berani memaparkan data dan fakta yang ada. Apakah Anda siap dengan segala risikonya? Iya, yang pertama kita ini berkomitmen bahwa pendidikan ini suatu hal yang sangat mendasar. Iya. Banyak cerita, banyak berita mengatakan ketika Jepang dibom hancur lebur, Nagasaki dan Hiroshima. Nagasaki, Hiroshima dihancur leburkan oleh Amerika dengan bom atom. Rajanya bertanya apa? Ada berapa guru? Ada berapa buku perpustakaan yang tinggal? Ya. Artinya pendidikan itulah yang menentukan masa depan suatu bangsa. Hampir 20 tahun dari situ, mobil-mobil Jepang sudah menguasai Amerika. Bangkit kembali peradaban mereka ya. Artinya 911 ini kalau mereka berpotensi jadi orang hebat, bisa bukan lagi Sumsel yang jadi hebat, tapi Indonesia. Makanya saya sering ngomong, korupsi pendidikan ini korupsi yang paling berbahaya. Menghancurkan peradaban, menghancurkan masa depan bangsa. Masa depan bangsa. Nah, itu untuk dilihat daripada para pengambil kebijakan Provinsi Sumatera Selatan ini, jangan-jangan juga patut diduga juga ini terindikasi juga dapat bagian ini mungkin Pak Rizal. Bagaimana lembaga advokasi Indonesia ini? Apakah menemukan indikasi transaksional juga bagi-bagi rezeki ini kira-kira? Pak Rizal. Ya, saya akan baca suatu media di Sumatera Selatan. Ya. Curhat seorang ibu. Ya. Di media itu Pak Mensip Sumatera Selatan. Untuk menjadi siswa di suatu sekolah itu kalau tidak punya uang 10 juta katanya tidak bisa katanya. Contohnya anak saya. Nah, itu ada curhat. Ada curhat, itu ada berita di media besar di Sumatera Selatan. Ini suatu indikasi
yang harus diseriusi. Oke. Nah, kalau kembali kepada tindak pidana korupsinya, kalau saya kan pembuktian terbalik saja. Ya. 911 itu panggil walinya. Ya. Walinya. Dan kalau pihak penegak hukum menganggap ini justice collaboration, mereka dilindungi. Kita harus hantam yang lembaga yang bermain-main, terutama individunya ini. Itu bisa dibuktikan. Tapi kan ada orang takut itu, Pak. Iya. Karena dia sudah membayar, anaknya masuk, takut kemudian masuk lagi. Takut tidak masuk lagi. Ya itu, tadi kan pembuktian terbaliknya bisa ditanya. Kamu lebih baik tidak masuk atau kamu termasuk ikut serta. Oh, tindak sudah pidana. Tindak pidana ikut pasal 55 ikut serta dengan memasukkan dokumen. Tapi apa Anda yakin aparat penegak hukum kita memang mau menerapkan itu? Makanya kita dengan semaksimal mungkin akan mengawal ini, menserius ini supaya penegak hukum serius. Karena bukan main-main. Kita akan kasih wacana, kasih doktrin bahwa ini korupsi pendidikan ini bahaya sebenarnya. Bukan korupsi PTBH, bukan korupsi Batu Raja, bukan korupsi LRT yang 1,3 triliun. Ini 911 ini bisa menjadi 900 triliun ke depannya kalau menjadi aset. Betul, bahkan bisa lebih ya, bisa lebih. Jadi berpikirnya bukan berpikir dalam hitungan angka, tapi berpikir aset. Itu tadi kembali kepada Jepang tadi, Pak. Ya. Jadi sekarang kira-kira untuk mengawal hasil temuan Komisi Ombudsman, kemudian laporan Anda, laporan Lembaga Advokasi Indonesia di Kejaksaan Tinggi ini, apa kira-kira yang dilakukan? Ini jujur aja nih Pak Rijal. Ini saya sekedar menyampaikan saja harapan-harapan masyarakat. Ya. Harapan masyarakat, peserta didik, wali murid, dan praktisi pendidikan, serta pengamat pendidikan berharap banyak loh, termasuk saya, praktisi pendidikan dan pengamat pendidikan. Ya, itu berharap banyak loh oleh Lembaga Advokasi Indonesia. Kira-kira bagaimana strategi Bapak dan lembaga Bapak mengawal ini sehingga sampai betul-betul tuntas, tidak menguap seiring dengan perjalannya waktu. Ya, jadi gini Pak Wijaya. Jadi sebagaimana yang kita lakoni, yang penting kita bersama tim, bersama pengurus istiqomah dulu. Ya. Godaan itu banyak. Betul. Ini Direktur LAI berapa kali ditelepon oleh salah satu lah, nggak usah kita sebut. Ada dari unsur apa deh? Aparat penegak hukum? Seperti unsur apa tadi? Ada unsur dari dalam yang tempat pelapor juga sebagai calo. Unsur komponen masyarakat. Dari apa namanya? Tempat kita ngelapor. Iya. Pak, bisa nggak Pak katanya? Kamu sudah lapor ini. Terima aja katanya anak yang kamu lapor ke itu masuk katanya. Gitu. Terus? Posko pengaduannya itu Pak? Iya. Ada yang nawarin, jadi tidak usah diperpanjang lagi. Karena kita tidak berkuasa dari wali murid, kita sampaikan, kata wali murid, biarlah anak saya di sekolah swasta, tapi masalah ini harus diteruskan. Oh, masalah ini malah didorong oleh yang wali murid yang kebetulan masuk dengan jalur yang salah tadi. Dia harusnya lulus, tapi tidak lulus. Tidak lulus. Akhirnya dia masuk sekolah swasta. Tapi ditawari supaya masuk lagi ke sekolah yang negeri. Iya. Tapi orang tuanya sudah nggak mau lagi. Ya, biarlah katanya. Begitu. Tapi seperti itu. Itu terus bentuk pembungkaman secara halus ya. Iya. Nah, kita ditawari untuk bisa diterima kembali lah. Tapi orang tuanya nggak mau. Pokoknya lanjut aja terus. Gitu. Nah, bagaimana cara kita mengawal di pihak aparat? Kita itu akan kasih data-data yang mudah dibaca oleh pihak penyelidikan sehingga memang benar memenuhi unsur. Apalagi beritanya, saya sangat apresiasi seluruh media Sumatera Selatan untuk memberitakan ini supaya menjadi kalau bahasa sekarang ini no viral, no justice. Ya. Nah, saya berharap kejaksaan ya bisa itu. Nah, kita juga lagi mengkaji nih untuk tindak pidana pemalsuannya. Itu Pak, kita akan kejar paling tidak itu ada contoh, ada sampel itu yang menjadi tersangka.
target kita. Oke. Supaya jadi hukuman moral gitu. Betul. Harus ada tersangka karena jelas itu pemalsuan dokumen. Naskah otentik Dipalsukan supaya budak ini skornya naik. Ya. Nah, ini harus kita katakan. Kita lagi kena kesibukan masing-masing, kita cari data konkret, kita kasih sampel. Kita laporkan pada sekolah yang diduga melakukan pemalsuan dokumen. Ya. Kena pasal 263. Ya. Pidana ya. Oke. Pokoknya harus ada hukuman seperti itu supaya jangan main-main lagi. Jadi orang Sumsel ini kan memang kelihatan tidak peduli, tapi ya tadi Sumsel ini kan api dalam sekam. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya Lembaga Advokasi Indonesia tetap berjaya dan tetap istiqomah. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kami sudah menjawab melalui podcast ini yang ditulis di kanal-kanal berita kami, di saran-saran kami ketika kami memberitakan tentang Lembaga Advokasi Indonesia. Anda sudah dapat melihat profil pembinanya, profil pendirinya. Nanti kita akan undang juga direktur daripada Lembaga Advokasi Indonesia. Nah, di sini kita lihat bagaimana kita perlu mensupport daripada lembaga yang masih memiliki idealisme. Tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas, tahan godaan dan impian daripada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi melegalkan perbuatan-perbuatan yang haram ini. Yang kedua, kita kawal. PJ Gubernur yang baru, kita lihat apakah memperoleh juga angka merah dari masyarakat Sumsel sebagaimana masa PJ Gubernur yang lama. Kita lihat ke depan. Kira-kira Pak Rizal sebagai closing statement untuk kita hari ini. Silakan Pak Rizal, kira-kira. Pertama, kita minta kepada Pemda, terutama Gubernur Sumatera Selatan, selaku decision maker yang paling tinggi, harus mengambil tindakan tegas. Ini lembaga negara, Ombudsman sudah memberikan laporan, terindikasi dugaan 911 menyalahi prosedur. Kalau antar lembaga negara tidak saling percaya, apalagi mau dipercaya. Ini resmi toh, yang dibentuk oleh undang-undang, dan peran dan fungsinya itu sangat membantu masyarakat. Dan harus diperhatikan harus diperhatikan. Dan kita minta pertanggungjawaban secara administrasi dari PJ Gubernur untuk menindak tegas pihak-pihak yang terkait dan terindikasi melakukan kecurangan. Dan kita minta dinonaktifkan dulu pihak-pihak terkait supaya mudah nanti melakukan pemeriksaan. Kalau bahasa hukumnya, kalau tidak dinonaktifkan, dia bisa menghilangkan barang bukti. Dia punya wewenang. Ini. Nah, ini yang kita minta supaya PJ Gubernur berani menonaktifkan pihak yang dianggap diduga terlibat menyalahgunakan wewenang, supaya dia tidak menghilangkan barang bukti. Kalau tidak berani, kita akan kasih angka merah. Gitu. Nah, nanti untuk PJ Gubernur yang baru, yang lama sudah diberikan angka merah, yang ini juga angka merah. Nanti yang lama kita lihat di mana dia bertugas, diacak-acak lagi nggak dunia pendidikan ini. Ini kita cukup sampai di sini. Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia bersama Lembaga Advokasi Indonesia. Mohon pamit dan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bung Rizal.